Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, Salam. Pada malam hari ini kita ketemu kembali di dalam kerangka penghayatan persekutuan kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah di hari Rabu pada tanggal 17 Februari 2021 ini. Kita akan memasuki ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Jemaat, kami jemput untuk berdiri. Kita nyanyikan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat di nomornya yang keempat. Hai mari sembah yang maha besar. Kita nyanyi bersama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ya Yesus Kristus Tuhan kami, ya Roh Kudus, bagimulah segala sembah, puji dan hormat kami Tuhan, oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami masih dapat kembali menghayati persekutuan kami sebagai keluarga Allah di dalam minggu ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami di malam hari ini, dan biarlah kiranya firman-Mu yang sebentar menjadi bagian kerinduan untuk kami renungkan itu dapat menjadi tuntunan bagi jalan hidup kami beriman sehari-hari. Dan biarlah juga Roh-Mu yang kudus yang mengurapi hamba-Mu di dalam penyampaian firman di hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini. Pembacaannya yang cukup singkat yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasalnya yang kelima, di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, saya bacakan buat kita semua dan kita menyimaknya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sampai sekian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang berbahagia pada malam hari ini di rumah masing-masing, kepada kita Yohanes pasalnya yang kelima ayat 4 sampai yang kelima. Surat Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima mengajak kita untuk merenungkan tentang kehidupan kita sebagai orang yang percaya atau orang yang beriman di dalam memberlakukan kehidupan beriman kita
di kehidupan kita sehari-hari. Sabda Guna Dharma Krida memberikan tema dari bacaan yang 2 ayat kita baca tadi ini, yaitu iman mengalahkan dunia. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan dalam tema ini, bahwa iman yang mengalahkan dunia. Saudara, sebelum kita masuk di dalam penghayatan ini, perlu kita pahami sedikit. Penulis surat Yohanes ini bisa jadi juga adalah sama dengan penulis Injil Yohanes. Tetapi saudaraku yang kekasih, di dalam penulisan setiap kitab maupun surat-surat yang ada dalam Perjanjian Baru, ketika surat-surat itu berbicara tentang kehidupan jemaat, maka kita harus pahami dulu situasi dan kondisi kehidupan jemaat di tahun awal sampai kepada tahun 100 itu masih belum memiliki apa yang disebut dengan persekutuan bergereja seperti yang kita alami pada saat ini. Sejak berdirinya orang-orang Kristen yang menjadi panggilan ejekan terhadap pengikut Kristus, sampai pada kemudian mereka harus hidup tersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain membicarakan tentang Kristus Tuhan itu, mereka ada di dalam ketakutan dan di dalam incaran daripada para penguasa dan juga daripada tua-tua Yahudi yang tidak menyukai kehidupan persekutuan pengikut Kristus ini. Dan menurut sejarahnya, baru pada tahun 200-an kelompok ini bisa berpikir atau membangun apa yang namanya dengan gedung tempat mereka ibadah, sama seperti yang dimiliki oleh para Yahudi, memiliki sinagog-sinagog setelah Bait Allah pada tahun 70 Masehi dihancurkan. Jadi bisa kita bayangkan, kalau ada tulisan dalam Perjanjian Baru, Injil maupun surat-surat berbicara tentang jemaat, maka pemahaman itu adalah jemaat yang dimaksud itu bukan seperti jemaat yang kita alami pada saat ini, tetapi itu adalah jemaat yang dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain, berbagi cerita, bersaksi tentang Kristus, kemudian berbagi kasih di dalam kehidupan mereka sebagaimana Yesus mengajarkan kepada mereka. Nah, berangkat dari sana saudara, ketika Yohanes menuliskan surat 1-2 Yohanes ini, maupun dia ketika menulis Injil itu, kita bisa lihat bagaimana dia memberikan suatu pemahaman yang utuh tentang siapa itu Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam waktu yang bersamaan, ternyata memang kehidupan daripada jemaat ini di dalam pertumbuhan mereka mencoba menjadi suatu persekutuan itu, pada saat yang bersamaan kehidupan di sekitar mereka berkembang suatu pemahaman dari pemahaman filsafat yang dikenal dengan budaya Yunani Helenis di sekitar kerajaan Romawi. Katakanlah bahwa hampir sebagian besar pada saat itu ini adalah daerah-daerah kerajaan taklukan Romawi. Dan pada masa itu budaya filsafat itu sangat begitu dicintai sebagai suatu ilmu yang populer, yang sangat didambakan, sehingga dengan memiliki ilmu itu maka mereka bisa mendapatkan sesuatu posisi yang lebih baik, lebih terkenal, dan lebih unggul dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu filsafat itu. Dan ilmu filsafat yang pada masa itu digemari adalah ilmu filsafat yang berbicara tentang berbagai hal kehidupan dengan istilah zaman atau masa kejayaan Gnostik. Saudara, menghadapi kenyataan yang ada di sekitar kehidupan orang-orang percaya yang masih baru bertumbuh dan bersekutu ini, tentu menjadi suatu hal yang sangat riskan bagi mereka ketika kepada mereka diperhadapkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana mungkin kamu bisa menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak benar. Menurut pendapat kami, ada hal yang begini begitu yang akan mereka coba sampaikan kepada
setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kumpulan Kristen itu untuk mencoba mendesak supaya mereka ini bisa percaya kepada ajaran mereka tentang gnostik itu dan kemudian meninggalkan kehidupan persekutuan Kristen. Nah, di dalam hal inilah sebagai seorang gembala, sebagai seorang tua-tua seperti Yohanes dan Paulus berhadapan dengan suatu alam pemikiran yang harus dia bisa jawab. Bagaimana kehidupan jemaat ini bisa memahami tentang kehidupannya sehari-hari dalam dia sujud beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, jangan heran kalau di dalam penyampaian, penulisan berita Injil maupun surat-surat oleh Yohanes atau Paulus, kita menemukan pola pikir dari gnostik ini untuk bisa menjelaskan kepada jemaat, sehingga jemaat itu bisa menjawab di dalam iman mereka ketika tantangan gnostik itu mencoba merongrong kehidupan persekutuan mereka. Nah, itu sepintas mengenai situasi jemaat pada saat itu berhadapan dengan paham gnostik yang mencoba untuk menghancurkan dari persekutuan yang sudah mereka bentuk selama ini. Saudaraku, menyimak kepada pembacaan ini, kalau kita nanti menyimak juga di awal pembacaan itu, kita lihat paling tidak ada berbagai hal yang sedikit agak membingungkan kita kalau kita memahami apalagi ini yang dimaksud dengan tulisan dan bagaimana kita harus memahaminya, karena penulisan oleh penulis surat 1 Yohanes maupun 2 Yohanes ini, dia memakai cara-cara berpikir atau cara-cara penalaran penyampaian yang bersifat menurut pola pikir dari gnostik itu. Nah, saudara, ada paling tidak 3 hal yang menjadi secara umum menonjol di dalam ajaran gnostik ini, sehingga pola pikir gnostik inilah yang dipakai oleh penulis 1-2 Yohanes itu di dalam menjawab tentang apa yang menjadi pengakuan iman setiap pengikut Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Pemahaman gnostik itu meliputi tentang 3 hal secara umum yang menonjol. Pertama itu mereka memahami bahwa manusia itu sebenarnya, yang disebut dengan manusia itu sebenarnya bukan kita yang punya kaki 2, tangan 2, kepala dengan tampang seperti ini. Oleh karena itu seorang daripada pengikut filsafat ini, dia mencoba dalam waktu siang hari berjalan membawa lampu teplok seperti lampu dian begitu. Siang hari ketika padanya ditanya, dia memberikan jawaban. Pertanyaan itu, apa yang kamu lakukan? Kamu cari apa dengan lampu itu pada siang hari begini? Sang filsafat ini, sang filsuf ini mengatakan, saya mencari manusia. Kenapa dia mencari manusia? Karena dia tidak yakin menyebut dirinya adalah manusia, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya adalah manusia. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ada satu pemahaman dari filsafat ini yang merujuk kepada siapa itu manusia. Dan menurut pemahaman mereka itu, bahwa manusia itu sebenarnya adalah satu percikan ilahi yang terperangkap di dalam tubuh, di mana tubuh dan benda-benda yang ada di sekitar kita ini disebut dengan duniawi, bendawi, dan percikan ilahi itu terperangkap di dalam tubuh. Sehingga ketika dia berada di dalam tubuh, maka dia sebenarnya membutuhkan pelepasan keluar dari sana. Tetapi kalau dia lepas, maka akan terjadi kekacauan dan dunia tidak menyukainya. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk melepaskan percikan ilahi di dalam tubuh manusia itu adalah dengan cara pengetahuan. Itulah yang disebut dengan ginosko, ginomai, atau itu yang disebut dengan dasar kata daripada gnostik itu. Jadi manusia yang terperangkap dalam tubuh itu harus dikeluarkan dengan ilmu pengetahuan. Percikan ilahi atau manusia ilahi yang ada dalam tubuh kita inilah yang membutuhkan pelepasan itu. Jadi makanya mereka menganjurkan untuk ada hidup yang melakukan semacam penyiksaan tubuh, atau mungkin berpuasa, atau mungkin beraskese, atau mungkin melakukan kehidupan yang selibat. Itu yang dilakukan. Yang kedua,
Di situ disebutkan bahwa kelepasan manusia ilahi itu hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. Hanya dengan pengetahuan itulah, hanya dengan memiliki gnostik inilah, maka manusia ilahi itu dapat dibebaskan oleh Sang Penyelamat yang turun dari dunia terang sejati. Jadi, dengan pemikiran seperti itu, maka dia melangkah kepada bagian yang ketiga, bahwa dunia atau tubuh manusia ini adalah ciptaan, bukan ciptaan Tuhan, tetapi dewa atau katakanlah oknum ilahi yang lebih rendah derajatnya daripada Tuhan yang sejati. Itu disebut dengan demiurgos. Tubuh manusia ini adalah ciptaan demiurgos, Tuhan kelas 2, bukan Tuhan yang sejati. Oleh karena dia itu materi dan bendawi, maka tubuh ini sifatnya derajatnya itu lebih rendah. Jadi terang sejati atau Allah yang sejati atau terang yang sejati itulah yang akan membebaskan percikannya yang terpercik di dalam tubuh manusia, sehingga manusia itu yang disebut dengan manusia ilahi itu bisa keluar. 3 pemikiran inilah Bapak Ibu yang membuat ketika kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, di sana kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan. Yohanes ini memberikan suatu pemahaman kepada jemaat yang pernah dia tinggalkan karena dia harus melayani suatu tempat, dan suratnya inilah yang kita baca pada hari ini. Di dalam suratnya pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu dia berbicara tentang siapa sebenarnya Allah, atau yang dikatakan dengan firman Allah yang menjadi manusia itu. Di situ kita bisa baca nanti di waktu senggang kita, apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dan kami raba. Terus kemudian di situ bisa ditunjukkan bagaimana dia itu adalah firman yang sudah sejak dulu ada, kemudian menjadi manusia, dan dia dapat dilihat, didengar, dan diraba. Oleh siapa? Tentu oleh orang-orang yang menjadi pengikut Yesus pada masa itu. Sehingga dengan jawaban ini, Yohanes ini mau membantah bahwa yang disebut dengan Yesus bukan manusia yang sesungguhnya, atau bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan jawaban itu Yohanes bisa memberikan pembelajaran kepada umatnya, kepada jemaatnya, bahwa jangan pernah ragu, Yesus itu adalah anak Allah yang telah dalam kasihnya menjelma Allah menjadi manusia yang dapat dilihat, didengar, dan diraba, menghidupi kehidupan manusia dengan cara manusiawi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia itu dari kegelapan. Karena manusia itu adalah umat yang diciptakannya dan dikasihinya, dan dia tidak mau umatnya ini hidup di dalam kegelapan, makanya dia sendiri datang. Menghidupi kehidupan manusia dengan cara manusiawi untuk menyelamatkan manusia secara manusiawi. Itulah Yesus yang disebut dengan istilah di dalam setiap bacaan kita ini dengan Yesus Kristus. Itu menjadi satu kesatuan. Karena Gnostik coba memisahkan, Yesus ini adalah tubuh manusia, sedangkan Kristusnya ini bukan Allah. Jadi Yesus berbeda, Kristus itu berbeda. Nanti kita bisa belajar lagi di kelanjutannya bagaimana pemahaman itu. Tetapi yang pasti adalah Gnostik ini tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, adalah titisan Allah atau inkarnasi Allah. Dengan demikian, dia mau mengatakan bahwa ajarannya dia yang benar. Nah, dengan pemahaman itu, saudara, kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 ini tadi, ada suatu penekanan yang coba ingin disampaikan oleh Yohanes penulis surat ini. Dikatakannya di situ dalam 2 ayat, saya bacakan satu ayat. Di situ dikatakan begini: sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Itu menurut Yohanes. Nah, ringkasnya saudara, kalau kita munculkan pertanyaan kepada ayat ini, iman itu apa? Dan dunia itu apa?
Di sini secara ringkas dia mau mengatakan kepada kita, iman itulah yang akan menyelamatkan, kan itu. Nah, saudara, iman itu berarti adalah iyanya kita. Sekali lagi, iman itu tanpa perlu mendefinisikan lebih banyak, itu adalah iyanya kita, respon iya kita. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Anak Allah. Ketika kita menjawab ya, berarti kita mengatakan dengan segenap hatiku ku percaya, seantero hidupku percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Itulah iman. Jadi apapun yang kita katakan ya kepada Sang Firman hidup itu, maka itu harus berlaku dalam kehidupan kita ketika dia memberikan perintah kepada kita dalam firman-Nya, dalam sabdanya, dalam ajarannya, untuk memberlakukannya dalam kehidupan kita. Dan kita sudah melihat di dalam pembacaan di awal maupun di surat di kitab Injil juga, bahwa Allah yang menjadi manusia, firman yang sudah menjadi manusia, menjadi daging itu, menghidupi kehidupan manusia dengan penuh kasih. Kita lihat dia menerima semua orang, semua pihak, merasakan apa yang menjadi perasaan manusia. Untuk apa? Untuk kasih yang ingin dia nyatakan kepada kita supaya kita bisa diselamatkan. Oleh karena itu segala ucapan, laku dan tindakan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus Anak Allah, itulah yang harusnya kita respon dengan ya. Itulah perintahnya. Yang jelas perintah itu adalah terangkum di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi artinya, kalau kita berkata iya kepada Yesus, kepada Tuhan kita, berarti kita mengasihi Dia. Dan kasih kita itu pun akan terefleksi di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai kumpulan persekutuan Kristen yang disebut dengan gereja dalam arti institusi. Saat ini kita berbicara tentang bagaimana ya atau imannya kita itu memasuki kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai keluarga, saudaraku. Antara orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Bagaimana kita sudah mengajarkan kasih Kristus itu supaya menjadi nyata, itu sudah kita alami. Dan sekarang bagi kita adalah saatnya untuk juga membawa keluar kasih Kristus itu dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita ini. Untuk apa? Diberlakukan di dalam kehidupan di sekitar kita. Sehingga dengan pemahaman yang demikian, itulah yang disebut dengan iman mengalahkan dunia. Dengan iman percaya kepada Yesus di dalam segala laku kehidupan kita, tidak hanya omong doang, melakukannya dengan laku hidup kita, memberlakukan kasih Kristus terhadap lingkungan kita. Di sanalah saudara, iman itu sudah menjamah dunia dan bahkan bisa dikatakan mengalahkan dunia. Dunia yang bagaimana? Kalau kita membaca dari keseluruhan dari surat Yohanes ini, dunia itu dikatakan jahat. Jahat karena apa? Tidak mengenal Yesus, tidak menerima Yesus, menolak Yesus, bahkan anti kepada Yesus Kristus. Inilah dunia yang ada di sekitar kita. Hanya kita yang beriman kepada Dia yang tidak menolak, tidak anti kepadanya, tapi malah sebaliknya melakukan apa yang menjadi diperintahkannya. Oleh karena itu dunia yang akan kita kalahkan ini adalah dunia yang tidak mengenal Kristus, yang menolak Kristus, anti kepada Kristus, dan yang juga setelah menyakiti dan bahkan membuat Yesus tersalib, hina. Tetapi dengan kebangkitannya, kehinaan itu menjadi kemuliaan. Inilah semua yang harus kita refleksikan, kita saksikan dalam kehidupan kita berkeluarga.
Inilah kesaksian yang harus kita tunjukkan kepada dunia di sekitar kita. Dunia yang menolak Kristus, yang tidak mengenal Kristus. Kita tidak dituntut untuk pintar berbicara secara firman Tuhan, berkhotbah, bersaksi, berdoa. Yang utama adalah bagaimana engkau dalam iman percayamu itu menjadikan berlaku setiap perintah Yesus. Memberlakukan, menjadikannya laku dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan yang sulit dari saudara-saudara yang ada di sekitar kita, tetapi kita memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberikan sesuatu, jangan tunggu lama-lama. Lakukan. Karena itulah perintahnya. Tidak harus menunggu orang itu sakit atau mati dulu baru kita berlasungkawa atau memberikan empati kita, simpati kita. Jangan dulu sampai orang itu menjadi mungkin sakit, menderita, baru kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya kita bisa memberikan, memperlakukan kasih Kristus itu. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang harus kita ajarkan antara orang tua kepada anak-anak yang di rumah kita. Inilah persekutuan Kristen itu. Keluarga inilah yang pertama. Jadi oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, selalu saya di dalam khotbah saya mengatakan, jangan bawa rumahmu ke gereja, tapi bawalah gereja itu ke rumahmu. Artinya, kehidupan kita sebagai persekutuan yang percaya kepada Tuhan yang kita alami dalam kehidupan bergereja yang penuh dengan kekhusukan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan sembah, penuh dengan ucapan syukur, itulah yang harusnya setiap hari hadir di rumah kita. Sehingga memberikan didikan, bimbingan, kekuatan kepada seluruh anggota keluarga kita, dan hidup damai, sejahtera, penuh dengan kasih, itu selalu tercipta dalam rumah tangga kita. Dan dari sini kita keluar, membawanya keluar. Tapi sejauh gereja itu belum kita hadirkan di rumah tangga kita, maka ketika kita membawa rumah tangga kita ke dalam gereja untuk mendapatkan topangan, maka yang terjadi di dalam gereja itu pun adalah kehidupan-kehidupan yang tidak akan kita dambakan itu terjadi. Bahkan bisa jadi juga kita akan memunculkan sedikit kekacauan di dalam kehidupan gereja karena kita membawa pergumulan kita ke gereja. Bukan kita menghadirkan gereja itu di dalam kehidupan kita, beriman di rumah tangga kita. Sebagai contoh, saudaraku, 1 tahun berjalan sudah kita mengalami masa corona ini, COVID ini. Mau tidak mau, situasi ini memaksa kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita berumah tangga. Kita selalu mencari Tuhan itu di gereja. Sekarang situasi ini mengharuskan kita mencari Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga kita terlebih dahulu, membenahi kehidupan beriman kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih ketika dunia ini menolak Kristus, kita memiliki kekuatan daripadanya untuk bisa menjawab dan mengalahkan dunia yang menolak Kristus ini. Dunia yang penuh dengan kekacauan, terlebih pada saat-saat ini, saudaraku. Bagaimana kita bisa menghayati kembali kehidupan kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus? Itu kita harus berlakukan terlebih dahulu dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita bawa di dalam kehidupan kita antara orang tua dengan anak, antara keluarga, rumah tangga kita dengan tetangga. Sehingga dengan demikian, maka akan banyak orang yang dikuatkan untuk menghadapi situasi yang kurang bersahabat pada saat ini. 1 tahun persis. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk menjadi kuat juga menghadapi persoalan ini, dan bahkan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Berapa banyak saudara kita yang sakit? Sakit secara ekonomi karena PHK. Sakit secara
pendidikan karena tidak mampu lagi melakukan pendidikan, mengikuti perkuliahan oleh karena situasi keuangan kah, atau mungkin juga situasi daripada pendidikan itu sendiri. Banyak hal. Ketika kita percaya, kita berkata iya kepada Kristus dengan segala laku hidup kita, maka itulah yang dikatakan dengan iman itu yang akan menjadi kekuatan untuk mengalahkan dunia yang ada di sekitar kita. Dunia yang perlu kita benahi, dunia yang menolak Kristus, dunia yang sakit, dunia yang sedang menderita. Hanya dengan iya, iman. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, marilah kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing maupun kehidupan rumah tangga keluarga kita untuk kembali melihat, introspeksi diri. Bagaimana kita sudah memberlakukan Kristus di dalam laku hidup kita? Sudahkah Dia benar-benar menjadi pemimpin di dalam kita menjalani kehidupan kita? Sudahkah Dia benar-benar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita menghadapi segala macam persoalan ini? Nah, saudara yang kekasih, hanya dengan kebenaran dan kemuliaan Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi Dia bukan percikan ilahi atau percikan yang terperangkap dalam tubuh. Dia benar-benar Allah yang sudah menyama kehidupan manusia bersama dengan kita. Hanya dengan kebenaran kematian dan kemuliaan kebangkitannya itulah Dia kita imani sebagai kekuatan. Yesus Kristus Anak Allah. Hendaklah kiranya hubungan anak dan orang tua sebagaimana hubungan antara Yesus Kristus dengan sang Bapanya. Hubungan anak dan orang tua, kita sekeluarga dalam keluarga kita masing-masing merefleksikan kasih Kristus yang terhubung terus antara Bapa, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Itu harus terus saling koreksi dan terhubung sehingga kita bisa merefleksikan tentang kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harmoni keluarga Kristen itu hanya nampak di dalam mana orang tua, suami istri sehati sepikir mengandalkan Tuhan dalam mendidik anak-anaknya, membimbing anak-anaknya untuk hidup sebagai orang yang beriman kepada Kristus, keluarga Allah. Begitupun dengan anak-anak kita di dalam rumah tangga kita. Anak-anak dapat meneladan kasih sayang dan tanggung jawab orang tuanya dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupannya bergereja maupun dalam kehidupannya bermasyarakat. Hanya dengan iman itulah kita bisa mengalahkan dunia. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, saudaraku. Tuhan memberkati, berlakukan kehidupan beriman kita di dalam rumah tangga kita, sehingga kita menjadi keluarga yang benar-benar kuat, menjadi pemberita kasih kepada lingkungan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, marilah kita menyatukan hati kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkaulah Allah pencipta, pemelihara, dan sumber kehidupan yang baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu hari ini Tuhan menyapa kami begitu indah. Untuk kiranya kami mengalahkan dunia ini hanya dengan ketaatan kami kepadamu di dalam memperlakukan perintah-Mu, menyatakan kasih kepada kehidupan yang ada di sekitar kami. Tuhan, firman-Mu ini begitu indah mengingatkan kami kembali untuk tidak ragu, menyatakan Yesus Kristus Anak Allah, inkarnasi Allah yang nyata di dalam kehidupan manusia, yang nyata dapat didengar, dapat dilihat dan diraba oleh orang-orang yang ada di sekitar Kristus pada masanya
dan itu pula yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk taat memperlakukan kehendak-Mu sebagai pengikut-pengikut Kristus yang benar di dalam hari-hari kami, terkhusus dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ketika kami menjalani kehidupan sehari-hari, kami menyadari bahwa tidak sedikit tantangan dan hambatan yang akan kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus itulah yang akan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi tentang kasih Kristus di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di dalam jam ibadah ini pun kami ingin berdoa buat seluruh keluarga-keluarga umat Tuhan di sektor-sektor pelayanan GPIB Immanuel Semarang, terkhusus yang mengambil bagian di dalam jam ibadah pada malam hari ini. Sapaan-Mu sampai kepada mereka. Penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu lah ya Tuhan, yang menyertai mereka ketika mereka menghadapi gelombang kehidupan pada masa-masa 1 tahun sampai pada saat ini Tuhan. COVID-19 masih terus ada di sekitar kami. Tuhan, kuasa dan kekuatan yang daripada-Mu itulah yang memberikan kami mampu bertahan, menjalani segala macam efek daripada COVID-19 ini, baik dalam kehidupan kami berkeluarga, bermasyarakat, terlebih dalam kehidupan kami bergereja Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami menghadirkan gereja-Mu di rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa dalam surga, banyak kami lihat dan kami dengar saudara-saudara kami yang sedang sakit hingga saat ini, Tuhan, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Mari Tuhan, kami mohon jamahan-Mu terjadi atas mereka. Berilah kesembuhan, berilah kekuatan kepada mereka. Secara khusus Tuhan, mereka-mereka yang terbaring di rumah sakit oleh karena terdampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Kelemahan kami sebagai manusia kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk kiranya Kau pakai menghalau penyakit ini dari tubuh saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit ini. Terima kasih Tuhan, juga kami naikkan kepada-Mu oleh karena kehidupan rumah tangga kami di dalam segala pergumulannya. Ada kuasa Tuhan yang berlaku, menguatkan dan memampukan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Tuhan, kami sadar apabila kami hanya mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak akan mampu menghadapi semua persoalan kehidupan kami pada belakangan ini. Tapi kami sungguh Tuhan benar-benar menyadari bahwa kami ini adalah milik-Mu yang tetap Engkau jagai, tetap Kau lindungi, dan tetap Engkau berkati. Tuhan, berkati juga mereka-mereka yang pada saat ini berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kebahagiaan yang mereka alami sempurnakanlah Tuhan dengan segala berkat kesehatan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Pemerintah kami yang bergumul di dalam menata pembangunan manusia seutuhnya di dalam kehidupan berbangsa dan negara, ketika menghadapi banyaknya tantangan dari pihak-pihak yang tidak menerima tentang kebijakan-kebijakan dari presiden dan seluruh aparatur negara yang memerintah di dalam negara Indonesia ini. Mari Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh aparatur negara di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Begitupun Tuhan ketika mereka-mereka yang saat ini mengalami bencana musibah oleh karena peristiwa alam yang tidak dapat kami berbuat banyak terhadap mereka. Topanglah mereka Bapa, berilah kekuatan, berilah perlindungan yang daripada-Mu. Cukupkanlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat ini.
Sungguh Tuhan, kami menyadari dan mengaku bahwa kehidupan rumah tangga kami pun penuh dengan pergumulan. Tentang kehidupan pekerjaan kami, tentang kehidupan pendidikan anak-anak kami, tentang kehidupan kesehatan yang ada di sekitar kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, dengan pergumulan yang ada itu, berikan kepada kami hati yang kuat, hati yang penuh dengan penyerahan dan ketaatan, untuk tetap dapat menerimanya di dalam ucapan syukur, karena di dalam semua peristiwa kehidupan yang kami alami, sungguh Tuhan, ada karya-Mu yang indah yang akan Kau berlakukan kepada kehidupan setiap orang, setiap keluarga yang benar-benar hidup di jalan Tuhan, memberlakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa, menyadari kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampunilah agar kiranya kami layak Tuhan datang di dalam setiap sembah pujian kami kepadamu. Terlebih kami layak Tuhan di dalam setiap doa-doa permohonan yang kami naikkan kepadamu. Segala yang terucap dan yang belum terucap di dalam doa kami Tuhan, mari tilik dan selidikilah. Apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kami yang paling dalam. Dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Beri kami pengertian dan hikmat-Mu untuk dapat mengerti bahwa kehendak-Mu yang terbaik itulah ya Tuhan yang akan jadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ya Yesus, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami dan peliharakanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil mengumpulkan persembahan pundi-pundi diedarkan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 288, Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah 2, 3. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Kita berdiri berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, inilah persembahan yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, yang kami sadari semuanya adalah daripadamu. Walaupun persembahan kami ini sedikit, tetapi kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan jadilah kiranya persembahan ini untuk dapat dipergunakan di dalam pelayanan kasih dan keadilan
di dalam memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami di jemaat ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, yang kami naikkan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami jemput Bapak Ibu di rumah untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Jemaat, masukilah hari-harimu ke depan di dalam iman, dan jalanilah hidupmu mengalahkan dunia bersama dengan iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita.